Pas pegang bola itu rasanya apa? Ndredeg banget ya. Wis iki nek gak masuk. Habis pertandingan aku out kok ya. Dengan apa? Iya, stadion penuh ya. Iya, penuh Mas, penuh, stadion penuh. Wis pikiranku nek gak masuk iso gak nampil Persebaya mana langsung metu aku ngono Mas. Pikiranku di situ itu tok Mas. Tapi di satu sisi nggak ada yang berani nendang. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore waktu yang menyenangkan itu bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamsa di kanal YouTube Omah Bal-Balan. Nah, sore hari ini saya bertamu di rumahnya mantan gelandang Persebaya, salah satu saksi sejarah perjalanan Persebaya waktu dimatikan, nggak berkompetisi, dan awal Persebaya hidup kembali tahun 2017 dan juara Liga 2 di 2017 itu, Miss Bagus Solikin. Selamat sore Miss. Sore Mas. Ya apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kelambi ini Barcelona tapi. Iya, El Barca Mas. Nah, kalau bicara Miss ini ya, ada satu momen yang nggak mungkin terlupakan bagi bonek. Ketika musim 2019 Persebaya Surabaya menjamu Persija Jakarta ya Miss, di Gelora GPT Bung Tomo. Waktu itu Persebaya tertinggal 1-0 di menit 60-an, lalu menjelang menit 80 itu Persebaya dapat penalti karena Octavianus Fernando dijatuhkan di kotak penalti. Nah, yang ngambil penalti itu Miss Bagus Solikin. Seiling Miss dengan momen itu. Waduh, itu paling salah satu momen paling tak eling karo arek Surabaya Mas. Kejadiannya ya pas dapat penalti nggak ada yang berani nendang. Nah, sedangkan saya kan baru masuk, sedangkan sentuhan kan atau apa kan percaya diri belum. Nah, anak-anak itu dapat penalti terus di kotak penalti itu ngobrol-ngobrol, nggak ada yang mau nendang. Kalau nggak salah itu ada Manu Zalilo. Oh iya, ada Manu. Nggak berani. Ovan nggak berani. Kakak Ruben nggak berani. Ada lucu lagi Mas, Supriyadi apa dari samping ikut ke tengah. Supri kamu ambil. Enggak, saya nggak berani, terus mundur lagi ya. Nggak ada yang berani itu Mas pas itu. Terus saya dengan menenangkan hati, udah bola tak ambil. Udah saya aja yang ambil. Pas saya habis naruh bola di penalti ada bisikan Mas. Siapa yang bisikan? Dari nomor 8 ini. Ovan. Ovan. Tenang ya Miss. Kalau nggak masuk, aku ikut tanggung jawab. Aku langsung lihat ke belakang. Maksudnya apa ya? Itu oh iya, masuk sekitar menit 81 Miss. 61 ya Miss ya, gantikan Randy waktu itu. Iya, pengganti. Pas pegang bola itu rasanya apa? Ndredeg banget ya. Wis iki nek gak masuk. Habis pertandingan aku out kok ya. Dengan apa? Iya, stadion penuh ya. Iya, penuh Mas, penuh, stadion penuh. Wis pikiranku nek gak masuk iso gak nampil Persebaya mana langsung metu aku ngono Mas. Pikiranku di situ itu tok Mas. Tapi di satu sisi nggak ada yang berani nendang. Gitu. Makanya itu ya, kebetulan saya waktu itu nonton. Ya, berdiri di belakang gawangnya Persebaya ya, rodok ndablek iso berdiri di belakang gawang. Lihat, ini kok lama sekali nggak ada yang eksekusi penalti nih. Diskusi itu ya, karena nggak ada yang mau ya. Nggak ada yang mau. Karena ya nonton itu mau Miss, nonton posisi tertinggal 1-0 ya. 1-0. Sudah mendekati menit-menit akhir, penonton penuh. Gak masuk. Pisui wong sak Surabaya ya. Pisui ya. Nah, apa yang akhirnya yang membuat dirimu yakin Miss? Yakin bahwa
wis aku sing nendang. Ya nggak ada lagi mas, nggak ada yang berani lagi. Sedangkan saya dari Liga 2 itu kan udah nggak nendang penalti. Latihan pun saya bukan prioritas gitu loh. Karena ada pemain asing di situ. Biasanya Manu, terus pemain asing lah biasanya. Gitu. Jadi di latihan sudah nggak menendang penalti ya, di musim 2018 nggak pernah ya. Iya. Berarti itu pertama nendang penalti mana itu mas? Iya mas, pertama itu dari itu pertama nendang penalti. Ya itu mas, yang penting tenang lah gitu. Terus menenangkan hati tadi. Yes. Dengan tekanan ribuan bonek kayak gitu, stadion penuh. Ya wis. Bismillah mas. pas melangkah mundur setelah naruh bola, melangkah mundur, yang terpikirkan apa mas? Karena tadi kan sempat terpikir kalau nggak masuk saya out ini dari Persebaya. Aku habis nendang mundur tuh nggak berani lihat gawang dulu mas. Yang penting aku fokus di bola dulu. Di bola dulu, terus dengan tenang, lihat gawang, lihat tenang, pokoknya yang penting hatiku tenang dulu lah gitu. Yeah. Gitu. Dan akhirnya gol. Rasanya apa itu bis? Waduh mas, lego mas. Akhirnya selamat ya seri 1-1 gara-gara penalti dan sebenarnya penaltinya nggak ada yang mau nendang itu. Nggak ada yang mau nendang mas. Itu jadi saling tunjuk. Kenangan ini mas ya. Kenangan itu, paling mas. Berharga dalam perjalanan hidup ya. Iya. Lawan Persija sama sebelumnya sih tahun 2018 lawan Arema itu juga itu. Lawan Arema? Iya. Di GBT yang kita kan yang baru lolos Liga 1. Iya. Lawan Arema pertama kan aku yang cetak gol itu 1-0 itu. Oh iya. Itu dua itu. Itu juga pengganti juga. Sebelumnya kan habis cedera. Terus pas itu sembuh pengganti Cak Randy juga kalau nggak salah itu. Berarti cocoknya ganti Randy memang. Cocok. Oh, lawan Arema 2018 ya? 2018, 1-0 itu. Ketemu Arema pertama, supporter mungkin stadion GBT 2 itu penuh semua kalau ada kapasitasnya itu. Oh iya, ini berarti dua momen itu paling ini ya? sangat apa ya mas? Berarti di perjalanan karir sepak bola ya. Iya. Ini luar biasa momen ngegulno lawan Arema pertama di GBT setelah hidup kembali ya. Karena 2017 masih di Liga 2, 2018 pertama lawan Arema itu di Liga 1 dan yang cetak gol miss, dan lawan Persija itu kalau sing gelem penalti miss gol, istimewa. Dan 2019 miss ada momen juga yang kebetulan ini 2019 itu saya mungkin beruntung ya melihat momen itu. 2019 kebetulan saya disanksi Jawa Pos, disuruh liputan jadi wartawan. Nah, saya ngeliput Persebaya waktu itu. Selain lihat momen gol penaltinya miss waktu lawan Persija itu, kita ketemu di ini miss, di Kalimantan Selatan miss, lawan Persebaya lawan Barito ya. Main di Martapura. Itu pertandingan itu September mungkin ya, September 2019 bertepatan dengan Misbahus Sholikin wisuda S1 di iya Miss ya? Iya. Itu nggak ikut wisuda, malah pergi ikut Persebaya ya. Ceritanya ya apa ceritanya itu? Itu mungkin aku dapat kabar itu 2 mingguan sebelum wisuda itu mas, baru dikabari itu mas, wisuda tanggal segini. Terus aku bingung mas, 1 minggu itu aku belum izin. 1 minggu sebelum pertandingan lawan Barito itu aku belum izin. Habis sebelum lawan Barito ada pertandingan. Habis pertandingan itu menuju ke Barito aku izin mas, izin. Pelatihnya Coach Wolf Pikal. Aku coba izin, Coach gimana ini, saya ada wisuda. Coach Pikal bilang gini, ya terserah kamu pilih mana.
kamu pilih wisuda apa Persebaya? Kalau Persebaya kamu berangkat ke sana, udah pasti kamu berangkat ke sana. Gitu Mas. Terus aku wis bingung juga Mas. Ya wisuda, Persebaya juga main, wis bingung juga. Terus izin lagi ngobrol-ngobrol, diskusi lagi sama Coach Bikal. Wis gini aja, terserah kamu wisuda apa Persebaya gitu. Soalnya kamu di sini kerjaan di Persebaya juga, itu juga penting buat kamu gitu. Ya. Gitu. Terus aku ngobrol sama istriku juga nggak bisa memutuskan juga, terserah kamu gitu. Nggak izin ke manajemen itu? Enggak, aku pasti Mas, ke pelatih dulu. Ke pelatih. Nah, pelatih. Tapi akhirnya ngomong ke manajemen? Akhirnya ngomong manajemen terserah pelatih. Oh. Itu, dan pelatih terakhir mau berangkat itu Mas bilang, ya omongannya rada ikut juga Mas. Kamu digaji di Persebaya main, kamu harusnya ikut Persebaya, tapi semua ya terserah kamu. Ya aku juga profesional juga Mas. Ya udah aku putuskan sebelum berangkat pagi, malamnya aku putuskan, ditelepon lagi sama Coach Bikal, ya Coach saya berangkat Persebaya aja. Ya sudah, bilangnya ya sudah gitu aja Mas. Tapi udah. ngerasanya ya apa Mis, kan ya mungkin itu kan wisuda ini salah satu kebanggaan orang tua kan. Iya. Kuliahnya suwe waktu 7 tahun kan nggak salah. 7 tahun. 7 tahun kuliah akhirnya sok wisuda kan. Iya. Dan di momen yang sebenarnya itu momen bagi kita mungkin ya penting, iya, tapi penting. paling penting kan bagi orang tua biasanya iya. kan. Itu penting momen wisuda anakku lulus sarjana. Nah, itu ngobrol sama keluarga ya apa ini? Iya, ngobrolnya juga gitu Mas, pertimbangan ini Persebaya apa wisuda, semua terserah kamu gitu. Dan aku berpikiran juga, saya kalau dibawa Persebaya atau pertandingan nggak mau melewatkan gitu Mas. Pikiranku juga kayak gitu. Yes, Persebaya lah, sopo-sopo Persebaya dhisik lah, aku pikiranku Mas. Akhirnya berangkat tuh ya. Akhirnya berangkat. Saya ketemu Miss di Martapura waktu itu. Nah ini, lah itu tadi momen yang pengorbanan demi Persebaya. Persebaya. Penalti lawan Persija itu korban gak sekedar pengorbanan pengorbanan yang sangat besar, korban perasaan barang itu kan, mental dan semuanya. Itu tadi melewatkan wisuda juga pengorbanan yang nggak ringan sebenarnya. Iya. Nah, Miss, kalau kita flashback lebih ke belakang, Persebaya itu pernah tidak diakui oleh PSSI. Di momen itu Persebaya tidak berkompetisi, tapi secara tim tetap ngumpul ya, tetap main ke sana kemari, nyebutnya waktu itu kayak sirkus ya, pindah-pindah rono ini. Nah, itu nggak ada uang, nggak ada gaji, nggak ada apa-apa. Tapi ya beberapa pemain kan tetap ikut, salah satunya Miss kan yang ikut. Lah, waktu itu kenapa memutuskan tetap ikut main-main Persebaya kemana-mana itu Miss? Ya pas waktu itu kan saya, ya itu tadi Mas, di LPI itu saya baru naik, terus baru 1 musim belum selesai udah dimatikan. Itu 2012 ya? 2013 itu. Ya. Nah, pikiran saya kan dari kecil saya ini di Karanggayam pengen di Genteng Ijo. Ya bukan saya aja, maksudnya anak internal semua lihat ke Genteng Ijo. Pas udah naik di sini, baru naik senior udah kayak gini. Terus saya masih percaya Persebaya ini ada lagi gitu Mas. Dengan adanya latihan hampir tiap hari itu, nggak ada bensin, nggak ada apa. Rumahku kan agak jauh juga di Benowo ke Karanggayam. Ya. Hampir tiap hari. Ya itu saya wis Persebaya kebanggaan gitu Mas. Meskipun karena kompetisi melok latihan kono wis Persebaya, aku nganggepnya wis Persebaya Mas. Persebaya latihan nih. Sama apalagi kalau ada pertandingan yang dibilang sirkus tadi, wah bangga ya Mas, bangga itu Mas. Lalu berarti nggak dapat bensin, nggak dapat uang makan, nggak ada. Korban uang sendiri berarti Mas? Uang sendiri.
di pas itu ya nggak ada pemasukan dari mana, ya wis uang sendiri Mas. Karena ngerasa kebanggaan wis kadung mlebu senior Iya, Persebaya kadung. masuk dihapus dong ini ya. Benar. Termasuk ini kan kalau nggak salah itu ada satu pertandingan Kapolres Probolinggo Cup ya, yang juara itu. Yang juara itu. Iku ngerasane ya apa iku Mis? Wah, ya iki Persebaya juara, aku nggak Persebaya juara. Itu Mas, wis bangga itu Mas, meskipun dengan apa ya, kok apa turnamen ya Mas, turnamen itu bukan turnamen resmi, tapi bangga luar biasa itu Mas. Dengan di situ kan memang dihadiri bonek ya penuh stadionnya ya Mas. Kayak kompetisi beneran Mas. Rasanya kayak kompetisi beneran. Apalagi Pak Piala, meskipun piala itu ya turnamen ya. Dan juga ada pertandingan kan yang di GBT yang apa? Andi and Friend itu ya. Oh iya. Itu. Berarti momen ketika Persebaya nggak berkompetisi dan kamu masih ada di situ itu sebuah kebanggaan ya. Sebuah kebanggaan. Yang menggerakkan tetap ikut berlatih gitu. Iya Mas. Ya memang ya itu tadi, meskipun Persebaya ini nggak diakui kompetisi, ada latihan pun ya tetap semangat ya Mas. Semangat ikut latihan, ini Persebaya ini. Ya gitu. Ini Persebaya ini. Terus nunggu, aku percaya nunggu waktu aja ini ikut kompetisi. Dengan kekuatan bonek juga demo terus itu kan. Terus pasti ada jawaban ini pasti. Dan akhirnya terjawab 2017 ya. 2017 awal 2017 ya. Iya. Seinget saya sih 8 Januari 2017 itu. Iku sebagai pemain itu ngerti Persebaya diakui kembali terus berkompetisi. Sebagai pemain ya apa waktu itu Mas? Sampai nangis Mas. Perjuangannya dengan senior-senior Matahale, Cak Jeffrey, Mas Dedi Sutanto. Iya. Yes, orang 4 ini yang paling aktif Mas. Dengan aku sing senior paling muda. Sing telu iki wis senior kawaan Mat Halil, Jeffrey sama Dedi Sutanto, Dedi Buto itu ya. Dedi Buto itu. Awakmu waktu itu termasuk senior Mas ya? Senior junior senior yang muda. Senior paling nom. Ngerasa itu ya? Waktu dengar Persebaya kembali itu. Dengan aku sama Cak Jeffrey, Cak Dedi ketemu itu tak perlu kabeh Mas. Cak akhirnya Cak perjuangannya dewe balik mana Cak. Dengan itu Mas, aku udah aku juga putuskan ke keluarga yo apa nggak kerja aja kan. Persebaya kok ngene-ngene. Kamu ya kudu kerja wis umur 24 25 kalau nggak salah. Oh sempat ini ya ada dari orang tua untuk mengarahkan bekerja ya? Iya kerja, terus mas-masku wis jarno arek sik seneng bal-balan gitu. Dan di saat sebelum Persebaya diakui Mas, ada apa perusahaan BUMN nawarin juga. Tak bilang tunggu dulu saya nunggu Persebaya dulu. Kalau Persebaya nggak diakui di tahun itu, saya mungkin kerja masuk. Sebelumnya kan saya ikut perusahaan situ antar BUMN juara di Jakarta itu Mas. Oh ini Pelindo karena arek-arek nang kono ya. Akhirnya kan teman-teman banyak mantan Persebaya di situ, main lah di situ, banyak di situ. Oh, sebenarnya sudah ada tawaran untuk jadi karyawan di Pelindo ya? Sudah ada. Tapi masih hatinya masih nunggu Persebaya karena yakin Persebaya kembali. Iya. Kan sempat ini juga Mas ya, di sela-sela itu sempat main di Persatu Tuban ya? Persatu Tuban pas turnamen ISC ya. ISC oh iya ISC. Nah, itu diajak salah satu idola saya itu. Mursyid Effendi. Kalau saya diajak itu nggak bisa nolak Mas. Nggak bisa nolak kalau diajak. Jadi Ketuban sempat diajak Kajimung ke Persatu itu juga ngisi waktu, tapi hatinya tetap menunggu Persebaya kembali. Akhirnya Persebaya kembali Mis, dan kamu menjadi bagian tim ketika Persebaya kembali itu ya 2017 itu. Ya detekno hatimu akhirnya Persebaya resmi berkompetisi itu? Hatiku ya makin semangat Mas. Maksudnya ya bilang percaya nggak percaya setelah berapa 4 tahun ya Mas.
Iya. 4 tahunan kita berjuang kayak gitu, akhirnya diakuin. Wis itu tadi Mas, hampir latihan itu aku wis kudu nangis Mas. Wis akhirnya ya Allah akhirnya Persebaya iki ono maneh. Wis iku melayune tambah banter maneh. Iya. Melayune banter juara Piala Dirgantara neng Sleman ya. Iya. Dan akhirnya awal itu Mas. Di Liga 2 juga karena mungkin paling gede, paling ngeroso kan ngeroso ketika dimatikan berkompetisi main kesana kemari. Waktu Liga 2 kan nggak salah kan top skor Persebaya awakmu Mis. Top skor ya Mas. Di babak penyisihan ngegolno piro itu? Kalau nggak salah 12 atau berapa itu? Lupa saya. Aku ya lali. Elingku bahwa iya top skor. Top skornya Persebaya Misbahul Sholikin, seorang gelandang tapi iya. menjadi top skornya Persebaya. Iya. Apa resepnya itu? Ya di pikiranku tiap pertandingan yang penting Persebaya menang Mas. Yang penting Persebaya menang. Nggak peduli siapa cetak gol, yang penting Persebaya menang. Dan di situ kan memang rasa percaya diri sangat tinggi, kasih kesempatan main terus kan Mas. Iya. Kalau tengahnya kan yang paten ada Misbahul Sholikin, ada Randy ya. Randy. Dan kapten kedua kalau nggak salah Mis ya. Kapten pertamanya Randy, kapten keduanya Mis. Iya. Iku karena wis senior kedua berarti ya. Senior kedua. Ono Randy mlebu, Randy umurnya paling tua ya. Paling tua. Nah, ketika itu berkompetisi kembali itu Mis, kan juga sebagai kapten kapten kedua juga ngeraket noni pemain-pemain bahwa ini Persebaya berkompetisi kembali, kita harus berbuat sesuatu. Itu apa yang dilakukan bareng teman-teman itu? Itu ya saya sering ngobrol sama Cak Randy, memang paling pertama ngajak anak luar kota ini, ayo kita rangkul dulu anak-anak ini. Kita rangkul untuk punya jiwa memiliki Persebaya dulu. Ya. Kalau anak-anak ini punya jiwa Persebaya Cak Ren, Dewi tinggal melaku bareng gitu Mas. Itu dan akhirnya anak-anak dari luar kota ini juga nurut juga Mas. Ya. Nah enaknya di situ, nurut di situ ada Fauzi, Kisari Fauzi juga, dia kan juga senior, terbilang senior juga, dan mensupport kita yang lokal ini Mas. Agendanya kita apa, mereka juga mensupport. Dan sebelum pertandingan dari mulai Liga 2 kita adakan kumpul dulu Mas. Setiap jelang pertandingan itu? Setiap Amin satu malamnya itu. Jadi di luar meeting bareng pelatih ya? Di luar meeting. Kita harus ada kumpul, saling memotivasi, semua harus ngomong Mas. Dari anak magang, semua harus ngomong. Memotivasi diri sendiri atau memotivasi yang lain gitu. Jadi setiap habis kumpul itu, pikiran itu tak lihat anak-anak ini ada gairah untuk menang buat besok itu Mas. Setiap pertandingan di situ. Dan jadi itu rasa kekeluargaan, rasa sebagai akhirnya muncul kita Persebaya itu. Kita Persebaya itu kuat banget ya. Kuat banget di situ Mas. Karena kita Persebaya itu yang menciptakan bukan manajemen Persebaya, tapi teman-teman pemain itu yang muncul kita Persebaya. Nah, itu Mis, Liga 2 itu kan kamu top skor. Iya. Tapi di ujung perjuangan akhir cedera. Iya. Menjelang 8 besar ya. Cedera karena waktu 8 besar kan ke Jakarta ya, terus pindah ke Bandung, dan kamu juga menjalani perawatan ke Jakarta kan waktu itu? Iya, waktu itu ya. Nah, akhirnya gak iso ikut berjuang di 8 besar itu, nangis gak Mas? Waduh, nangis Mas. Iki batinku, iki kurang didik Liga 1, tapi aku gak esok main Mas. Dan sebelum itu kan aku udah latihan terus Mas. Habis latihan kambuh gitu. Iki mungkin ya ada salah penanganan juga mungkin. Ini cedera lutut ya? Yang bukan ini tulang samping sini Mas. Jadi tulang di kaki ini kan ada 2, yang besar sama yang kecil. Yang kecil ini ada retakan panjang gitu. Itu gara-gara nggak di ronsen dulu,
sudah enakan buat latihan itu. Akhirnya operasi ya? Nggak sampai operasi. Nggak sampai operasi. Langsung di give. Di Jakarta tahunya Mas. Di Jakarta, di fisioterapi mana itu Jakarta itu. Terus langsung sebelum tindakan di ronsen dulu, ternyata udah tahu itu. Udah ada retakan sangat panjang itu. Langsung pulang, langsung di give di Surabaya di National Hospital situ. Langsung di give. Yo menonton arek-arek berjuang di 8 besar akhirnya sampai final, awakmu berjuang sendiri nih ya? Iya. Dan ngerasa itu tadi ya? Wah, iya kerasa banget itu Mas. Maksudnya sedihnya kerasa banget, maksudnya anak-anak berjuang, sedangkan aku sebelumnya main terus. Ya bisanya ya saling telepon Cak Randy, anak-anak, video call sama anak-anak, saling memotivasi gitu. Tapi akhirnya juara, Mas. Akhirnya juara. Dan saya ingat ini karena yang pegang piala itu berdua sama Randy. Randy ya. Miss dan Randy, dan sampai waktu konvoy arak-arakan di depan Gerhapena itu juga yang di depan Miss dan Randy Irfan. Karena kenapa saya masih ingat? Karena sal yang dipakai Randy waktu juara itu tak simpen di rumah soalnya. Saya yang nyimpen itu. Itu saya masih ingat. Jadi waktu juara itu ngerasa bangga tambahan Mas. Bangga Mas, iya bangga. Pas semifinal itu aku sudah disuruh berangkat ke sana Mas, ke Bandung. Sama manajemen, sama manajer Mas Abud itu. Iya. Pokoknya kamu harus berangkat. Kedatangan kamu memotivasi anak-anak itu Mas. Memang benar Mas, di sana anak-anak lagi fokus lagi fokus di ruang ganti sebelum masuk lapangan, habis pemanasan masuk lapangan lagi kan. Aku disuruh masuk. Anak nangis semua Mas, meluk aku. Nangis semua, terus nangisnya itu ayo iki gamis gitu Mas. Gitu Mas anak itu. Ayo iki gamis ono mis iki. Dan aku tangis-tangisan di situ anak-anak. Dan begitu final kan sudah tiket Liga 1. Liga 1 jadi sudah milik Persebaya ya. Soalnya momennya kan di semifinal tadi Mas itu. Aku disuruh sana, ya udah saya ke sana. Dan meskipun nggak ikut main tapi ya tetap jadi bagian penting dari perjalanan Persebaya meraih tiket Liga 1. Iya. Nah, maju nih, sini kan akhirnya 2018 ada di Liga 1, 2019 di Liga 1, 2018 bertemu momen yang sangat monumental ya buat Miss cetak gol ke gawang Arema di GBT. 2019 nemu momen cetak gol penalti ke gawang Persija itu. Tapi di ujung 2019 Miss, menuju 2020 harus menanggalkan kostum Persebaya. Ngerasa ya opo Mas? Aduh, iki bagian perjuangan Persebaya malah metu tuh Persebaya. Iya. Itu ya memang kaget juga saya Mas pas ditelepon sama Coach Aji itu. Ya memang kaget juga saya. Kok gini, sebelum kompetisi selesai itu kan ada 6 pertandingan atau berapa itu nggak pernah menang. Iya. Itu saya cedera Mas. Saya cedera hamstring. Pas Coach Aji masuk saya disuruh cepat sembuh, maksudnya ya ayo nang waras nang main gitu. Pas saya main menang Mas. Lawan apa Miss itu? Lawan Makassar. Pas main di Balikpapan kalau sana, Stadion Balikpapan. Saya main pertama menang Mas. Terus UE lawan Persipura lagi di Tenggarem kalau salah itu. Iya. Nah, menang lagi Mas. Saya menang lagi. Habis itu pelatih bilang, "Miss, gantian ya sama yang lain. Soalnya ini kan Persebaya udah aman juga, kurang 5 pertandingan atau 4 pertandingan itu Mas." Oh iya Coach, nggak apa-apa, gantian. Yo aku kan sebagai pemain kan, sopo sing main pokoknya Persebaya menang ya. Oh iya Coach, nggak apa. Nah, akhirnya diparkir terus. Ya hatiku ya tetap bertahan lah Mas gitu lah. Saya yakin bertahan. Ya? Maksudnya kan ada omongan juga kayak gitu. Mungkin kasih kesempatan yang lain, mungkin yang lain mungkin menunjukkan buat besok tahun depannya itu. Dan setelah pertandingan lawan Lampung kalau nggak salah. Badak Lampung ya? Badak Lampung. Besoknya aku langsung ditelepon itu.
kamu nggak lanjut untuk iya, musim kalau depan. nggak lanjut di musim depan itu. Remuk hati rasanya. Kaget, Mas, iya. Baru kemarin udah posisi 2 itu, Mas. Oh iya, finish Iya. ranking 2 ya Runner up Persebaya. itu, Iya, iya, runner up. Runner up. Terus apa namanya? Dibilangnya baru seneng gitu, Mas ya. Iya. Besoknya dibilang gitu. Waduh. Jadi itu pas akhir kompetisi ya, setelah lawan Badak Lampung akhir kompetisi sudah Persebaya finish di nomor 2, besoknya dikasih tahu tidak lanjut itu. iya, besoknya itu. Besoknya aku sih nggak percaya, Mas. Aku sih nggak percaya, maksudnya loh, masa ya aku wis ditendang iya. Remuk hati kira. Waduh, remuk, Mas, remuk. Iki pasti nangis bombe gitu. Wis nangis, Mas. Aku wis merenung, bojoku wis gak wani ngode aku, Mas. Maksudnya wis gak wani nakoki aku, gak wani apa wis. Aku wis merenung terus, si opo iki, opo iki. Tapi apa? Ada omongan nanti dihubungi manajemen lagi. Nah, masih ada Masih ada itulah, harapan ya, gitu. masih ada itu. Nanti aku ngomong di situ. Ternyata ya manajemen juga ngomong kayak gitu. Manajemen apa nggak bisa apa-apa, ini keputusan dari Pelatih. Manajemen mensupport melatih. Itu butuh berapa lama Mas untuk akhirnya bisa move on ya, bahasa arek saiki akhirnya move on, karena kan pasti loro banget dah. Ikut ya Persebaya ini kan bukan sekedar klub ya, bagi awakmu keluarga, kebanggaan sebagai arek Surabaya. Ya bonek, wong bojone bonek ya kan. Sebagai bonek ikut berjuang ketika Persebaya tidak berkompetisi. Terus Persebaya hidup lagi, tiba-tiba berakhir di usia yang sebenarnya masih sangat muda lah ya. Sekitar berarti 29-an ya. Iya, 29. Berakhir di Persebaya itu. Butuh berapa lama Miss untuk move on itu? Ya lama, Mas, sebenarnya sampai sekarang pun ya nggak move on ya. Iya, maksudnya dengan sekarang kayak gini ya pengen lah, maksudnya tiap tahun itu ya pengen lah, maksudnya balik lagi itu pengen. Tapi gak ono panggilan. Aduh. Ya. Karena saya ingat Miss 2020 kalau nggak salah ini, dulu saya masih nyimpen nomor teleponmu, sekarang nggak ada nomor. Saya ingat 2020 itu saya sempat ngajak kamu ke Persela. Seingat saya. Oh iya. Akhirnya iya, kamu berlabuh ke Madura kan? Madura. Itu. Padahal waktu itu kan saya ngomong soal menit bermain itu kan, ternyata ke Madura. Itu tetap nggak move on ya sebenarnya. Sebenarnya sampai hari ini sebenarnya nggak move on. Ini nggak move on sebenarnya. Ya memang kecintaan ini tadi, Mas. Iya. Ya ibaratnya anak kecil berangkangnya di Karanggayam itu tadi, Mas. Iya. Berangkang, melayu, nendang bal di Karanggayam situ. Dari Persebaya junior ya? Junior. U15 ya? Dulu nggak ada, Mas. Dulu adanya Piala Suratin kan? Iya, 18, 17, 18. Oh, 17 ya. Nggak kayak sekarang kan ada EPA 12, U10-an ada. Jadi sejak Suratin 17 sampai senior di Persebaya tiba-tiba terhembas dari Persebaya sampai hari ini masih menunggu telepon manajer Persebaya ini. Lek aku manajernya tak telepon Miss. Hai balik Persebaya. Pengen. Masih sangat ingin ya. Apalagi kemarin lihat Persebaya remuk redam gak menang-menang nih. Iya. Maksudnya ya dari ya di hatiku daripada anak luar kayak gitu, maksudnya bukan kayak gitu apanya, maksudnya daripada ambil anak luar mending anak lokal gitu. Ya. Meskipun bukan saya, maksudnya anak-anak lokal di Surabaya itu bagus ya. Apalagi punya nilai tambah ya, semangatnya pasti ya. Sangat berbeda. Saya kira Surabaya ini mek telu gitu. Siap. Masih belum move on nih. Saking cintanya pada Persebaya. Setiap Persebaya main selalu lihat. Ya sering komunikasi sama Ovan juga. Ovan ya apa ya gitu. Maksudnya kudu menang rek ya. Maksudnya saling memotivasi lah, Mas. Yeah. Sebagai teman juga. Tinggal Ovan di situ, Mas. Hidayat sama Hidayat yang 2017 ya. Ovan sama Hidayat. Tapi kalau sama Ovan kan
dulu setiap harinya sama Ovan, sama Cak Randy gitu kan, maksudnya lebih dekat juga. ya. Nggak sama Hidayat, ya sering sih DM sering, cuma nggak itu sama Ovan. Masih sering nonton ke GBT? Kalau ke GBT sih enggak sih Mas, pernah satu kali. Kan ini kan juga saya juga kompetisi juga. Oh ya, kemarin pas break ini masih menyempatkan diri kan, bojone kan ini Bonita kan. Bonita. Ya pengen Mas, cuma kan lihat kondisi anak juga. Oh iya. Iya, anak besok kalau sering main malam kan. Ya. Oh besok sekolah, kasihan anak-anaknya juga. Kalau dititipin aku lihat kan juga nggak enak. Nah, Miss, di luar itu ada yang menarik dari Miss Bagus Solikin ini. Miss ini bersahabat dengan ya bertiga lah, 3 sahabat ya. Evan Dimas, Miss Bagus Solikin, sama Randy Karama. Nah, menariknya 3-tiganya pakai nomor 6. Alasan ini pertanyaan ini, alasannya kenapa pakai nomor 6 dan sejak kapan bersahabat dengan mereka ini? Bersahabat dengan mereka itu ya sejak junior Persebaya itu Mas. Itu kan saya sama Rama dulu. Iya, iya. Nah, Evan kan di bawah saya. Dia belum ikut ke Persebaya Junior, tapi ya memang kita sudah kenal kan, apa, rumah nggak terlalu jauh ya. Iya, Evan kan di sini juga, Rama juga di sini. Tapi sebelum itu kan kita sudah kenal. Sama Rama itu wis dekat Mas, nggak ada nomor 6 nggak ada. Nomor 6 itu 2013 pas Evan juga ikut latihan di LPI itu Mas. Aku kan suka nomor 6. Iya. Suka nomor 6. Ya, suka nomor 6 juga idola saya. Ya kalau luar negeri ya di Barcelona itu Xavi Hernandez, kalau di Persebaya dulu ya Mursid Effendi. Oh iya, Cak Mung pakai nomor 6 ya. Iya, nomor 6 itu. Aku dulu ya penerusnya guyonanku, penerusnya Mursid Effendi Benowo iki. Oh iya, Benowo ya. Iya, Benowo iki, penerusnya Mursid iki ya. Wis guyonanku cuma gitu Mas. Terus pas di LPI itu aku pakai nomor 6. Satu kamar sama Evan kan di Mes Karanggayam itu. Pemain muda wis jarang ngobrol sama senior, wis sungkan lah Mas saya dulu. Yeah. Pas Evan dipanggil timnas usia U19 itu. Nah, pas itu kan kita telepon terus. Wis besok nek latihan aku tak nggawe nomor 6 ae ben koyok cedek ambek sampean gitu. Oh iya, masuk itu. Lah pas uji coba pakai nomor 6, dia cetak gol 2 atau 3 gitu Mas. Akhirnya itu wis aku nggawe nomor 6 ae wis. Gak apa yo. Ya wis gak apa-apa, wis padha 6 gitu Mas. Akhirnya akrab dan identik sama-sama pakai nomor 6. Nomor 6 ya. Soalnya kan di LPI itu kan berangkat bareng, motoran bareng. Oh iya. Sama Evan itu. Cedak ini apa? Iya. Sambil kerep ya? Iya, ngemplak sini. Ngemplak sini dekat. Motoran bareng, wis latihan bareng. Akhirnya Evan mainnya bukan di LPI, dia di timnas itu. Oh ya, lebih banyak ke U19-nya. Iya, dia di sana. Yes, itu sama-sama nomor 6-nya itu. Terus kan ya komunikasi sama Rama juga. Ya. Nah itu, saya pakai nomor 6 biar 666. Iya, guyonan sih Mas, guyonan dari situ. Dan akhirnya Rama juga pakai nomor 6. Sampai sekarang. Sama-sama pakai nomor 6. Nah, Miss, perjalanan kembali ke perjalanan setelah dari Persebaya, akhirnya pindah ke beberapa klub ya, ke Madura, ke Borneo, PSS Sleman. Di PSS ini kayaknya ada yang spesial kayaknya, karena anaknya namanya Ali ya. Ali ya. Itu apa memang nama itu termotivasi dari apa semboyannya teman-teman, apa ya, salamnya teman-teman supporter Sleman itu? Kalau anak saya yang kedua itu memang dari istri saya. Istri saya kan jiwanya supporter Mas. Oh iya, iya, iya. Itu supporter Sleman kan juga fanatik banget. Ya. Nah, kalau di stadion dulu apa teriakan Ali itu sangat menggema gitu Mas. Terus aku yang ini anaknya menenek apa lanang jenengi Ali ya apa? Oh iya nggak apa-apa, wis Ali ya. Pokok ikut doan Ali nih, oh iya wis. Akhirnya ya wis Ali teman Mas. Itu pas lahir pas
Kamu main di PSS Sleman? PSS Sleman ya. Oh, karena PSS apa ya? Brigata Kurvasud Ultrasnya memang apa salamnya Ali itu dan gitu ya. istrinya Miss ini kan dulu tergabungnya di bonek di Green Note Tribun Utara kan, yang sama-sama ideologinya Ultras juga. Iya bener ya Mas. Aku kurang tahu kalau apa di tribun mana itu. Pokoknya dia ya Bonita Tambak Sarian lah dia. Ya. Ke depan ini rencananya apa Miss? Kan ya usia semakin bertambah ya. Sekarang sudah 32 kalau nggak salah. 33 Hampir 33 ya, iya. tahun ini 33. Nah, ke depan ini mau bermain sampai kapan dan apa yang sudah disiapkan untuk hari depan ketika yang kan nggak mungkin bal-balan main bal. Kalau pindah kan pindahnya jadi pelatih kan. Iya. Nah. Ya untuk kedepannya ya masih fokus untuk musim depan ini apa main liga lagi Mas. Nah, kalau bisa ya, cari yang dekat-dekat sini lah biar bisa sama keluarga. Ya paling dekat Persebaya Miss. Makanya pengen balik Persebaya. Itu terus kedepannya ya masih belum sih, masih angan-angan buat apa atau apa belum. Tapi mungkin ya ke SSB dulu lah, ngelatih dulu, belajar ngelatih. Soalnya saya kan juga sudah ambil kursus lisensi juga. Sudah C. Sudah C. Kemarin habis hari raya tahun kemarin itu ada jeda, pas ada lisensi C di Batu itu saya ambil. Jadi sudah tetap berpikir dunianya sepak bola. Ya di sepak bola dulu. Di sepak bola ya. Itu. Nggak salah duwe ini barbershop kan? Ah ya, punya barbershop. Di daerah sini aja nih? Iya, di dekat sini, ya. Daerah sini aku lah bingung nih, daerah sini nih mana nih maksudnya? Di Tengger ini Bukit Tengger sini, jalan raya Tengger. Tengger ini masuk Kandangan ya? Kandangan. Benowo, kecamatan Benowo. Kandangan. Surabaya tetepan. Begitu. Oh, iya. Itu ya? Iya. Rencananya. Nah, ini menarik nih obrolan sama Miss ini. Panjang ternyata. Kata Miss tadi, aku nggak bisa ngomong panjang, tapi kayaknya panjang ini. Sepertinya panjang. Nah, itu dulu kawan-kawan ngobrol bola bareng Miss Bagus Solikin. Nanti kita ngobrol dengan pemain, mantan pemain. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan bola di sini saja di Mobile Balan. Miss, terima kasih banyak atas waktunya. Mas, siap. Apa ya adem? Derdek saja. Derdek ya. Gak biasa ngomong soalnya. Itu dulu kawan-kawan. Selamat sore.